Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk hari ini kita mulai kuliah kita di analisis metode numerik untuk pertemuan kedua kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pembahasan kita hari ini itu adalah tentang galat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang RPS kita di semester ini yang akan berjalan nanti sampai 16 kali pertemuan. Ini kita kan mata kuliahnya namanya adalah analisis numerik. Jadi di sini disampaikan adalah kenapa kita mempelajari itu adalah analisis numerik. Pertama, alasan kita mempelajari analisis numerik ini adalah bahwasanya metode numerik ini merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Jadi banyak tuh metode-metode pencarian solusi dari masalah yang kita hadapi. Kemudian kita bisa mencari solusinya dengan adanya bantuan metode numerik ini. Lalu yang kedua, penggunaan aplikasi numerik komersil akan menjadi lebih berarti jika memahami pengetahuan tentang metode numerik. Jadi, perhitungan-perhitungan yang ada di sini itu bisa kita aplikasikan untuk hal bidang-bidang komersil yang bisa untuk menambah pengetahuan kita juga tentang metode numerik. Lalu, yang ketiga, dengan adanya metode numerik ini, kita dapat membuat program komputer. Karena apa? Karena kita memiliki sintak, namanya sintak daripada metode ini, sehingga kita tidak perlu lagi adanya pembelian software, misalnya seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, ini metode numerik itu menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematikanya. Karena apa? Di sini kan banyak hitung-hitungan, kemudian mengharuskan kejelian dalam suatu perhitungan dengan metode tertentu, sehingga ini akan membuat kita akan lebih mahir lagi dalam pemahaman matematikanya. Itu tentang alasan kenapa kita menggunakan metode numerik. Selanjutnya, ini adalah tahapan pemecahan masalah dengan numerik. Pertama adalah masalah yang kita miliki yaitu masalah hidup atau apa kayak gitu ya. Kalau masalah hidup bisa dimodelkan kayak gitu. Misalnya adalah di teknik mesin, misalnya perangkaian alat listrik misalnya. Di dalam perangkaian alat listrik kita bisa membentuk suatu model dari rangkaian itu, kemudian atau misalnya pembuatan suatu mesin, misalnya ya, mesin kopi misalnya. Kemudian mesin kopi itu kita bisa bentuk modelnya, tapi modelnya dalam bentuk model matematis kayak gitu. Model matematis ini kita sederhanakan modelnya, lalu kita bentuk formulasi numeriknya, lalu kita buat pemrogramannya, lalu kita lakukan operasional dari pemrograman yang ada, kemudian evaluasi. Ini tahapan yang dilakukan pada proses pencarian solusi dari masalah dengan cara numerik. Yang selanjutnya yang kita bahas sekarang adalah di sini adalah analisis galat. Galat itu apa? Galat itu berupa suatu tingkat kesalahan dari suatu perhitungan. Jadi semakin kecil galatnya atau semakin mendekati nol itu semakin bagus. Karena apa? Artinya adalah suatu nilai yang kita miliki itu adalah nilai hampiran, maksudnya adalah nilai perhitungan itu hampir mendekati nilai nyatanya kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan galat. Jadi ini galat itu yang berhubungan dengan galat ini berhubungan dengan seberapa dekat solusi hampiran, solusi taksiran bahasanya terhadap dengan solusi sejatinya atau nilai aslinya kayak gitu. Jadi semakin kecil nilai galat yang kita peroleh itu semakin baik perhitungan yang kita lakukan. Karena apa? Ini ada dua hal yang harus kita
ketahui dalam perhitungan galat, pertama adalah bagaimana menghitung galat, yang kedua bagaimana galat itu muncul atau timbul. Gini, misalkan ini atopi itu adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A. Jadi ini adalah suatu variabel, kita anggap misalnya variabelnya A, kemudian atopi itu adalah sebagai nilai hampiran atau nilai taksiran, menaksir suatu nilai, yang mana nilai taksiran ini adalah dihampiri terhadap nilai aslinya, nilai sejatinya, kayak gitu. Yang mana setelah galat kita rumuskan, bentuknya adalah ini epsilon sama dengan A dikurangi A taksiran. Maka ini disebut dengan galat. Jadinya nilai asli dikurangi dengan nilai taksiran atau selisih antara nilai asli dengan nilai taksiran. Jadi ini seandainya kita melakukan suatu perhitungan terhadap misalnya ini adalah tingkat optimisasi mesin kayak gitu. Nilai taksirannya adalah 10,5. Kemudian nilai aslinya adalah 10,48. Kita ingin mengetahui seberapa besar kesalahan daripada optimisasi mesin ini. Maka kita bisa cari kesalahannya itu adalah dengan mencari galat. Galat itu nilainya adalah nilai sejatinya atau nilai aslinya itu dikurangi dengan nilai taksirannya. Jadinya 10,45 dikurangi dengan 10,5. Jadinya itu adalah min 0,05. Jadi ini min 0,05 itu adalah nilai galat pada optimisasi mesin yang kita miliki. Nah ini selain dari galat itu diturunkan terhadap galat mutlak. Galat mutlak itu adalah nilai mutlak daripada galat yang kita peroleh, atau sama dengan juga dengan nilai mutlak dari A dikurangi A taksiran. Jadi kalau nilai mutlak ini dimutlakkan min 0,05, maka dimutlakkan maka nilainya adalah 0,05. Lalu selain nilai galat, ada lagi galat relatif yang kita ini rumuskan dengan epsilon R. Epsilon R itu adalah galat itu sendiri dibagi dengan nilai sejatinya dikali 100%. Lalu ada galat relatif hampiran, epsilon RA sama dengan epsilon per A taksiran dikali 100%. Jadi kalau yang direlatif itu dibagi dengan nilai aslinya, kalau yang hampiran itu adalah galat dibagi dengan nilai taksirannya. Ini seandainya kita memiliki suatu masalah yang mana di sini kita peroleh nilai daripada nilai asli dari suatu perhitungan itu adalah A, itu sebesar 10/3. Lalu nilai taksirannya adalah 3,33 nilai taksirannya. Lalu yang diminta dihitung itu adalah nilai galatnya. Nilai galatnya, kemudian galat mutlaknya, galat relatif, kemudian galat relatif hampiran. Maka untuk mendapatkan ini, yang pertama kita cari adalah galat. Galat tadi adalah notasinya epsilon. Itu sama dengan nilai asli atau nilai sejati dikurangi dengan nilai taksiran. Jadinya adalah 10/3 dikurangi dengan 3,333. Jadi ini bisa, ini dengan cara penyamaan penyebut. Boleh juga nanti ini 10/3 dibagi dengan 3-nya berapa, habis itu nanti kurangi. Sehingga nilai daripada galat kita itu adalah 0,000333. Jadi ini adalah mendekati 0 sih sebenarnya, cuma ininya nilai satuan itu masih ada kayak gitu. Jadi ini adalah error yang dimiliki itu adalah jarak antara nilai taksiran itu dengan nilai sejatinya. Lalu yang kedua, itu pertanyaannya adalah galat mutlak. Itu artinya adalah galat kita. Nilai galat yang kita peroleh itu adalah kita mutlakkan. Jadi itu sama dengan harga mutlak A dikurangi A topi, ini garis lurus ya, ini sama dengan
tadi nilainya adalah 0,00333 dimutlakkan, maka nilainya tetap 0,000333. Yang ketiga, galat relatif itu adalah harga mutlak daripada epsilon R, itu sama dengan epsilon nilai galat itu dibagi dengan nilai sejatinya dikali dengan 100%. Sehingga nilai galat yang di atas yang kita peroleh tadi itu adalah 0,000333 per nilai aslinya atau nilai sejatinya itu adalah 10/3 dikali dengan 100%, maka nilainya ini adalah 0,01%. Lalu, bagaimana dengan galat relatif hampiran? Galat relatif hampiran bisa kita dapatkan dari harga mutlak epsilon RA sama dengan epsilon per A taksiran, dikali dengan 100%. 100%, jadi ini sama dengan 0,00033 per 3,333 kali 100%, nilainya adalah 1/999 atau 1/999. Itu pencarian galat, baik itu galat relatif hampiran, galat mutlaknya. Lalu ketika di pencarian proses galat, ini ada juga yang dilakukan dengan cara metode numeriknya dengan melakukan iterasi. Itu ada dengan beberapa bagian looping iterasinya dengan cara apa ini untuk mencari nilai galat relatifnya itu bisa didapatkan dengan nilai A R ditambah 1 AR ditambah 1 dikurangi AR per AR ditambah 1. Yang mana AR tambah 1 itu adalah nilai hampiran iterasi sekarang, itu R tambah 1. Kemudian AR itu adalah nilai hampiran iterasi sebelumnya, atau R. Nanti ketika di masalah, ini juga bisa A ini berubah menjadi variabelnya X, berubah menjadi variabelnya M, itu adalah tergantung. Tapi untuk mencari pendekatan perhitungan dengan cara iterasi pada galat relatif hampiran ini bisa dengan persamaannya adalah AR ditambah 1 dikurangi dengan AR per AR ditambah 1. Yang mana ini adalah nilai hampiran sekarang, ini adalah nilai hampiran sebelumnya. Nah, dibagi dengan nilai hampiran sekarang. Nah, ini setelah itu kita bisa menghitung proses iterasinya. Kapan berhentinya? Karena apa? Iterasi itu adalah perhitungan yang berlanjut. Algoritma itu ada loopingnya itu berapa kali kayak gitu. Kemudian tidak mungkin perhitungannya itu sampai berapa kali, akan ada masa berhentinya. Masa berhentinya kapan? Oh iya, masa berhentinya itu adalah ketika epsilon, harga mutlak epsilon relatif hampirannya itu adalah kecil daripada epsilon S-nya. Epsilon S-nya ini akan diberikan, kayak gitu, akan diberikan seberapa besar nilai epsilonnya. Jadi, semakin kecil nilai epsilon ini, maka ini juga berhenti akan semakin kecil juga ya, sehingga itu adalah memberikan solusi yang lebih teliti. Tapi ketika semakin kecil itu akan memberikan suatu perhitungan yang lebih banyak lagi, iterasi yang lebih banyak lagi. Ini kita misalkan, diketahui, kalau tadi di rumus kita memiliki satuan adalah A, kalau di sini satuan kita adalah X. X, R plus 1, nilai hampiran sekarang, itu adalah min XR berpangkat 3 ditambah 3 per 6, untuk R-nya adalah 0, 1, 2, 3. Lalu X0-nya itu adalah nilai hampiran awalnya, 0,5. Lalu epsilon S-nya itu adalah 0,00001. Ini adalah sebagai standar kapan kita untuk berhenti pada iterasi ini. Pertanyaannya adalah nilai daripada epsilon relatif hampiran ini. Ini kita peroleh dengan cara apa? Ini nilai hampiran sebelumnya itu adalah 0,5 yang diberikan. Kemudian kita masukkan
ke persamaan kita. Ini kan tadi disampaikan bahwasanya X1 didapatkan dari mana? Maka X1 kita dapatkan dari sini. X1. Ini X0 sudah ada 0,5 ya. X1 berarti R-nya adalah 1. R-nya adalah 0, maka 0 kita masukkan di sini. 0 tambah 1 jadinya X1 sama dengan min X R berpangkat 3. 0, X0 berpangkat 3 jadinya 0,5. Berpangkat 3 jadinya adalah min 0,125 ditambah 3. Min 0,125 tambah 3 jadinya adalah min 2,125 per 6. Bagi 6 nilainya adalah 0,47916667. Lalu ini kita masukkan ke sini. X1 sudah dapat. Jadinya ini adalah min 0,479166 dikurangi 0,5 per 0,47916667. Harga mutlaknya berapa? Nilainya segini. 0,043478. Ini belum kecil dibandingkan ES, belum kecil ya, ini masih besar, maka belum berhenti. Belum berhenti. Maka kita lanjut ke yang kedua. X2 itu nilainya adalah 0,48166638, dapatkan dari mana? Dari persamaan kita ini lagi, X. Ini, tadi nolnya udah dimasukin, kemudian kita masukin R-nya sama dengan 1 lagi, maka ini adalah 1 tambah 1 jadinya X2, sama dengan min X1. X1 tadi berapa nilainya? Berpangkat 3, ditambah 3 per 6. Nah, itu didapatkan nilainya adalah X2 sebesar ini. Baru masukkan lagi X relatif hampiran, maka X2 kurang X1 per X2, jadinya ini X2 dapatkan dari 0,48166638 dikurangi 0,47916667 per 0,48166638, sehingga hasilnya adalah 0,0051843. Ini masih belum kecil, dibandingkan dengan 0,00001, masih besar dia. Maka kita lakukan perhitungan lagi, didapatkan X3 dengan cara memasukkan ke rumus min X berpangkat 3 ditambah 3 tadi per 6. Nah, ini didapatkan X3 sebesar ini, kemudian kita hitung lagi. Kita hitung lagi untuk nilai daripada epsilon relatif hampirannya. Jadinya adalah X3 kurangi X2 per X3. Jadinya adalah min 0,005983. Ini masih belum kecil. Ulangi lagi. X4. Berarti R sama dengan 3. Kayak gitu. Didapatkan adalah min 0,481409. Maka ini kita peroleh nilai epsilonnya adalah, ini harga mutlaknya, X4 dikurangi X3 per X4, jadinya adalah 0,000693. Ini masih belum besar. Masih belum kecil, masih besar nilainya dibandingkan dengan 0,00001. 6 kan lebih besar nih daripada 1. Jadi belum berhenti, masih lanjut. Ini X5 dimasukkan kepada persamaan yang tadi, didapatkan nilai 0,48140052. Kita masukkan ke persamaan rumus tadi, sehingga didapatkan adalah 0,000081. Nah, ini nilai ini sudah kecil ini dibandingkan dengan nilai 0,000001, sehingga disinilah iterasinya berhenti. Dan jawabannya adalah galetnya itu adalah 0,000081. Itu adalah galet daripada suatu perhitungan, ketika perhitungan kita itu adalah dengan menggunakan iterasi. Ini kita gunakan sebagai latihan. Silahkan ini dikerjakan 1 dan 2. Nanti silahkan ditulis. Habis itu nanti difoto dan dikirim, kayak gitu. Kirimnya nanti via medsos,
via web kayak gitu. Jadi untuk hari ini pembahasan galet kita itu dulu untuk sementara. Jika ada pertanyaan nantinya silahkan disampaikan di Google Form, di Google Classroom kita, silahkan disampaikan. Apapun yang tidak dimengerti silahkan disampaikan. Untuk itu Ibu mohon maaf, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih tetap sehat ya nanti. Terima kasih.